Oke, selamat siang teman-teman. Ini puasa hari pertama. Saya mengajak Anda untuk berdiskusi tentang mudik dan pulang kampung. Sejak wawancara antara Najwa Shihab dengan Presiden Jokowi, perdebatan tentang mudik dan pulang kampung ini sangat viral dibicarakan terus. Saya tidak mau masuk ke perdebatan itu, ya. Saya melihat respon masyarakat melalui candaan. Masyarakat kita itu selera humornya tinggi, seperti yang kemarin saya bicarakan bahwa mereka memiliki selera humor yang sangat-sangat tinggi. Di negara ini segala hal menjadi perdebatan, ya, baik bencana, baik wabah seperti corona saat ini menimbulkan bencana dan candaan. Selalu ada celah canda yang bisa mereka masuki. Oke, saya mau membahas dulu tentang apa sih mudik itu. Saya coba googling, ya, cek di KBBI. Mudik itu adalah berlayar pergi ke udik. Udik itu kampung, ya, ke pedalaman, sungai pedalaman. Contohnya dari Palembang sampai ke Sekayu. Arti yang lain adalah pulang ke kampung halaman seminggu menjelang Lebaran. Sudah banyak orang yang mudik. Jadi mudik itu tradisi kita. Presiden itu membedakan antara mudik dan pulang kampung. Kalau pulang kampung itu tidak saat Lebaran, pulang tapi tidak saat Lebaran. Pada saat Lebaran, hari raya itu mudik gitu katanya. Saya nggak berdebat tentang itu, ya. Oke, saya tahun yang lalu menulis tentang mudik. Kebetulan saya mengutip apa yang disampaikan oleh guru saya, Canon. Dia mudik itu kemudian rujukannya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pulang. Jadi semua makhluk itu akan kembali ke yang memiliki, yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pulang lagi itu harus melingkar, itu kata Canon. Untuk kembali, misalnya dari Jogja, untuk kembali ke Jogja lagi orang harus melingkar, melakukan perjalanan yang melingkar. Kemudian proses mudik itu dari kota ke kampung halamannya kembali. Corona ini juga harusnya kita meminta corona untuk kembali. Dan baliho corona, tidak memerangi corona, tapi dan baliho corona. Kenapa? Dan baliho kemana? Ya tadi konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali ke yang membuat corona tentu saja. Oke, kita lanjutkan. Kalau menurut Cak Nun itu, ya, menurut Mbah Nun yang saya memanggilnya, mudik itu pulang. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah pengen pulang. Dia merindukan sesuatu untuk kembali. Pulang pertama adalah pulang ke kampung halaman. Dia rindu masa kecilnya, sungai tempat dia bermain, sawah tempat dia bermain. Itu hal yang paling kasar, yang bisa mereka pahami. Kemudian adalah pulang ke sanak atau nasab. Jadi tadi pulang ke tempat, kemudian pulang ke nasab. Dia akan menemui orang tuanya, dia akan berziarah. Senakal-nakalnya orang, dia pulang terus dia berziarah ke makam orang tuanya dan leluhurnya. Jadi kenapa tidak mudik itu sesuatu yang berat bagi orang Jawa, orang kita gitu, ya, karena mereka itu
akan kembali ke leluhurnya. Terus kemudian adalah ketiga adalah nuansa budaya yang membesarkan dia waktu kecil dan ingin ketemu kembali. Dia akan menemui teman-temannya. Hanya pada saat Lebaran itu dia ketemu teman-temannya yang mungkin sudah berpencar dari Sabang sampai Merauke, dari mana saja. Inilah mudik. Tapi yang mudik yang paling hakiki adalah kembali ke Allah itu, bahwa sebenarnya kita semua dalam perjalanan mudik ke sana itu kesadarannya begitu. Peristiwa mudik di Indonesia ini menjadi peristiwa yang besar, menyedot perhatian berhari-hari dengan persiapan yang luar biasa, karena jalan tol dibuat untuk mengantisipasi mudik ini, ada posko mudik dan lain sebagainya. Maka larangan untuk mudik menjadi satu masalah. Tapi kita juga memahami kalau saya misalnya itu kan memikirkan saya sendiri, Anda mungkin memikirkan Anda sendiri, kalau pemerintah mungkin memikirkan semuanya demi keselamatan bersama, maka orang dihimbau untuk tidak mudik. Perkaranya kemarin sudah banyak orang yang pulang kampung. Perkaranya kemarin sudah terlanjur pulang kampung. Yang masih di Jakarta, yang masih di tempat, dihimbau untuk tidak dulu untuk tahun ini. Agar apa? Agar virus corona ini segera berakhir. Tapi yang ingin saya bahas ini adalah bahwa respon masyarakat itu lucu-lucu. Coba saya lihat, ini ada meme kayak gini. Nah, jadi ada emak-emak tanya kepada anaknya yang bawa koper, mau kemana? Anaknya bilang mudik, Mbok. Terus anak itu kembali lagi. Kok balik lagi? Salah ngomong tadi, harusnya pulang ke kampung. Nah, ini bentuk lelucon. Jadi bagaimana masyarakat merespon sebuah gejala ini dengan respon meme tadi. Jadi kalau mudik nggak boleh, ya udah pakai istilah pulang kampung saja gitu. Masyarakat kita cerdik-cerdik, teman-teman. Oke, Ivan Lenin itu membahas tentang itu. Jadi dia sempat di Twitter, saya lihat di beritanya ya, di Twitter dia bilang begini, kamus sudah mati. Jadi kalau mau tanya tentang istilah, jangan membuka kamus, tanya saja sama politikus gitu katanya. Dia juga nulis gini, kamu sudah mati ketika politikus mendefinisikan sendiri arti kata. Ketika para pendengung sibuk mencari pembenaran. Nah, ini ya, jadi yang terlalu fanatik itu seolah-olah apa yang dikatakan oleh presiden itu benar, bahwa sebenarnya kalau saya membela orang itu tidak harus dengan membenarkan terus, bahwa memberi masukan, memberi kritik itu ya tanda cinta gitu. Jangan-jangan kalau tidak memberi masukan itu dia selalu membenarkan, orang yang selalu membenarkan itu bisa saja dia menjerumuskan. Jadi menurut saya, saran saya, janganlah menjadi orang yang menjerumuskan pemimpin kita dengan cara selalu membenarkan. Ya kalau menurut kita keliru ya bilang aja keliru, nggak apa-apa. Ketika para pengikut membiu, mengiyakan. Ketika kepentingan mengalahkan kebenaran dan ketika aku tidak sanggup berteriak.
Oke ya, tadi ya ada, kalau ini nggak meme, jadi ada bus kemudian ditempel tulisannya begini: bus ini membawa penumpang pulang kampung bukan mudik, sesuai instruksi Bapak Presiden. Wah, ini masyarakat kita itu memang benar-benar cerdas dan memiliki selera humor yang tinggi seperti Abu Nawas. Jadi bagaimana mereka menyiasati sesuatu. Kalau saya bagaimana? Kalau saya gini, pulang kampung dan mudik itu sekarang tanyakan pada hati Anda. Kalau Anda misalnya di perantauan memang sudah tidak bisa, alasannya misalnya makan, alasannya tentang hidup mati, dan Anda harus pulang. Tapi kalau alasannya emosional, kangen, itu bisa ditunda dulu gitu. Jadi hati nurani Anda lah yang bisa mengatakan Anda harus kemana, Anda harus melakukan apa. Begitu ya dari saya tentang mudik dan pulang kampung. Terima kasih.